Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Tabik pun. Ya pun. Yang terhormat Bapak Ibu reviewer LPDP, riset kompetisi, tata kelola yang saya hormati. Perkenankan kami tim peneliti dari Universitas Lampung, institusi riset, lembaga penelitian dan pengabdian untuk Universitas Lampung memaparkan judul penelitian kami, usulan penelitian kami yang berjudul Tata Kelola Penyederhanaan Legislasi Berbasis Aplikasi OmniLaw. Tim ini terdiri dari 3 peneliti dengan saya ketua, Rudi, dengan berkeahlian pembangunan hukum dan pembangunan legislasi di Indonesia. Saya sejak lama menekuni melakukan penelitian dan pengabdian dalam hal pembangunan legislasi di Indonesia dan aktif sebagai perancang peraturan perundang-undangan sejak tahun 2015 di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dan saya juga sering menjadi visiting profesor di Kobe University dalam hal pembangunan hukum Asia. Sebelah kanan saya, Bapak Aristoteles, anggota peneliti pertama, mempunyai keahlian dalam hal aplikasi dan sistem informasi teknologi. Dan yang ketiga adalah Bapak Robi Cahyadi yang mempunyai keahlian dalam hal tata kelola pemerintahan dan good governance. Kami telah menerima masukan-masukan dari reviewer yang telah disampaikan kepada kami, dan kami telah memperbaiki dan menyempurnakan usulan penelitian kami berdasarkan arahan-arahan dari tim reviewer tersebut. Usulan penelitian ini didasarkan pada kondisi bahwa Indonesia memiliki banyak sekali legislasi. Indonesia mempunyai 1687 undang-undang yang aktif saat ini. Bapak, Ibu bayangkan betapa banyaknya legislasi yang ada di Indonesia. Oleh karena itulah Presiden Joko Widodo pada tahun ini mencanangkan penyederhanaan legislasi memakai metode Omnibus Law. Namun demikian Bapak Ibu, Omnibus Law ini dalam RUU Cipta Kerja yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi mengkonsolidasikan 70 lebih undang-undang dan ribuan pasal pengaturan yang tersebar di banyak peraturan perundang-undangan. Ini tentu akan memakan waktu yang sangat lama dan tidak efisien. Dan yang kedua adalah memungkinkan banyaknya potensi kekosongan-kekosongan hukum, potensi-potensi kedisharmonisasian dalam rancangan undang-undang yang akan disusun. Oleh karena itulah kami menawarkan tata kelola penyederhanaan legislasi yang berbasis aplikasi OmniLaw. Aplikasi ini Bapak Ibu akan bisa memangkas waktu, efisiensi, dan menciptakan efisiensi serta dapat mencegah potensi disharmonisasi hukum yang besar. Karena dengan aplikasi maka sistem akan mencari, melacak, meng-highlight, menginventarisir, dan mentabulasi pengaturan-pengaturan yang tersebar di banyak peraturan perundang-undangan. Kami beri contoh, misalnya mitra kerja kami DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, saat ini sedang merancang rancangan undang-undang tentang badan usaha milik desa. Dengan aplikasi kami, maka Bapak Ibu legal drafter penyusun undang-undang akan lebih mudah menyusun rancangan undang-undang tersebut. Dengan mengetik RUU BUMDesa atau desa atau badan usaha milik desa, maka akan terlihat sinkronisasi, akan terlihat di mana pengaturan-pengaturan dari badan usaha milik desa itu tersebar di banyak peraturan perundang-undangan, sehingga bisa memudahkan dan bisa menjangkau seluruh harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Rekam jejak penelitian kami sangat relevan dengan usulan penelitian ini. Saya sebagai ketua riset sudah lama sekali menekuni bidang penelitian ini dan sudah banyak
menghasilkan riset-riset mulai dari tahun 2012 hibah MP3EI, hibah Stranas, hibah kompetensi di tahun 2015, dan terakhir hibah institusi Stranas di tahun 2018 dan 2019. Riset ini menghasilkan dua kesimpulan yang sama. Yang pertama adalah bahwa Indonesia gemuk legislasi, obesitas regulasi terjadi di Indonesia. Dan yang kedua adalah bahwa model pembangunan legislasi, model penyederhanaan legislasi harus dibentuk dan harus menjadi desain ke depan dalam pembangunan hukum Indonesia. Selain itu, saya juga sering menjadi visiting professor di Asia, khususnya di Kobe University, dan menjadi sangat relevan dengan penelitian ini karena Indonesia banyak sekali kesamaan dengan negara-negara Asia lainnya. Dan yang ketiga adalah saya saat ini sejak tahun 2015 sudah sering dan terus-menerus bekerja sama dengan mitra riset kita, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh DPD RI. Oleh karena itulah hasil usulan penelitian ini adalah muara dari rekam jejak penelitian dan aktivitas kemasyarakatan kami yang cukup lama. Dan tidak cukup di sini saja. Saya yakin dalam 10 tahun ke depan aplikasi ini akan menjadi aplikasi pegangan baik di lembaga negara Republik Indonesia maupun di pemerintahan daerah di daerah-daerah di Indonesia. Kita akan terus memperbaiki sampai 10 tahun ke depan agar pembangunan hukum di Indonesia bisa tercapai. Kami telah sampaikan bahwa roadmap penelitian kami ini sangat relevan dan kami akan menuju penjelasan mengenai sistem aplikasi Omnilo secara teknis yang akan disampaikan oleh anggota peneliti kami, Aristoteles MSI. Saya persilakan Pak Aris untuk menjelaskan. Terima kasih Pak Rudi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya merupakan dosen dari jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Background saya IT di Sistem Informasi, Rekayasa Perangkat Lunak dengan Artificial Intelligence. Saya banyak menghasilkan publikasi internasional maupun nasional yang bereputasi. Kemudian riset-riset yang telah didapatkan dari Ristek Dikti maupun dari lokal universitas. Kemudian hak cipta juga telah lebih dari 10 hak cipta dipublikasikan. Dalam hal ini saya bertanggung jawab dalam proses coding, pembentukan interface aplikasi, pembuatan bank data, penginputan data, serta integrasi data ke aplikasi. Aplikasi ini mengorganisir dan mengelompokkan data berbentuk undang-undang, sehingga hanya dengan mengetik satu atau beberapa kata akan muncul atau menemukan kemiripan dalam undang-undang sampai ke tahap pasal ayat yang terkait di dalamnya. Dalam sistem ini terbagi 3 aktor, yaitu aktor user umum atau pengguna biasa, aktor legal drafter, dan aktor verifikasi. Aktor pengguna biasa hanya mencari informasi, kemudian mendownload peraturan perundang-undangan. Sedangkan legal drafter itu berperan untuk merancang teknis peraturan yang didapat sehingga mereka dapat memasukkan rancangan undang-undang tersebut ke dalam sistem. Aktor verifikasi itu memverifikasi undang-undang yang dimasukkan oleh legal drafter apakah sudah sesuai dengan klasifikasi atau bidang sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan. Legal drafter akan juga menemukan tingkat kemiripan rancangan undang-undang yang dimasukkan ke dalam sistem berdasarkan data yang ada di dalam sistem. Semakin tinggi kemiripan antar undang-undang, maka rancangan undang-undang tersebut dapat mewakili undang-undang yang lain. Aplikasi ini didesain untuk memudahkan dan mengefisienkan rancangan
undang-undang dengan sangat cepat, sehingga untuk mencegah kekosongan hukum dan disharmonisasi hukum untuk penyederhanaan legislasi. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Aris. Selanjutnya saya mempersilakan Bapak Robi untuk menjelaskan usulan penelitian kita dalam konteks impact, mitra, tahapan riset, dan keluaran penelitian. Silakan Bapak Robi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Rudi sebagai ketua. Sebelumnya izinkan saya kembali memperkenalkan diri. Nama saya Robi Cahyadi Kurniawan. Saya adalah dosen jurusan Ilmu Pemerintahan, Visip Universitas Lampung, dan bidang kajian saya banyak mengambil tema-tema tata kelola pemerintahan baik lokal dan nasional, dan juga politik baik lokal dan nasional. Impact aplikasi Omnibus Law ini akan mempermudah penyusunan undang-undang oleh pembentuk undang-undang, dan intinya nanti akan bisa mengefisiensikan waktu dan juga mengefisiensikan biaya, sehingga akan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas lembaga perundangan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan democratic governance yang sejalan dengan nawacita yang didengungkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Sebagai mitra dari penelitian ini adalah DPD RI yang sangat relevan untuk mensupport dan mendukung penelitian ini, sehingga aplikasi dalam penelitian ini juga langsung diujikan pada lingkungan yang relevan, yaitu di DPD RI. Dalam jangka waktu lebih panjang, aplikasi ini akan memiliki daya jual yang lebih tinggi bagi lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan lain seperti DPR, pemerintah, hingga ke pemerintah daerah. Adapun penelitian ini diajukan untuk 2 tahun pelaksanaan. Pertama adalah RAP diajukan tahun pertama sebesar 500 juta rupiah dengan 450 juta rupiah in cash dari LPDP dan 50 juta rupiah in kind dari mitra. Begitu pula untuk tahun kedua. Target output dari penelitian ini pertama adalah kita akan membuat sebuah buku, yang kedua adalah membentuk sebuah model, lalu membuat naskah akademik, dan juga kita akan masukkan ke dalam jurnal Scopus yang terakses serta aplikasi dalam versi beta. Kemudian target output tahun kedua yaitu jurnal Scopus, lalu aplikasi final kita akan buat juga hak cipta dan juga hak paten dari penelitian ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Rudi. Terima kasih. Demikian paparan yang telah disampaikan oleh tim peneliti dari Universitas Lampung. Kami sangat berharap bahwa usulan penelitian kami didanai oleh LPDP, dan dengan didanainya penelitian ini kami optimis bahwa pembangunan legislasi di Indonesia, pembangunan hukum di Indonesia, penyederhanaan legislasi di Indonesia akan tercapai sehingga bisa memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Demikian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santio. Tapi pun. Ya pun.